Halo pemirsa Bisnis Banten, ketemu lagi bersama saya Ratu Fitri. Kali ini di Bincang Pemerintah dan saat ini saya sudah berada di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Saya ingin mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan potensi visi misi dari Bapak Camatnya langsung. Jadi untuk yang ingin tahu lebih detail, ikuti saya. Assalamualaikum. Salam Mbak Fitri. Apa kabar Pak Camat? Selamat datang di Mancak ya. Alhamdulillah. Atur nuhun, sudah diterima ini dengan Nong Dara. Wah, Nong Dara dan Wendy. oh ini ya, wah, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Atur nuhun nih sudah diterima di Kecamatan Mancak. Oke. Wah, ini boleh lihat-lihat dulu nggak nih Pak? Silakan. Silakan boleh. Kita masuk ya. Wah, ini ada galeri UMKM ya Pak Camat ya? Iya, ini apa ya, sebuah terobosan lah Iya. yang kita mau coba untuk memperkenalkan produk UMKM di Mancak. Banyak nih potensinya Pak Camat ya? Banyak. Kalau data sih ada 500 pelaku UMKM di Mancak. Dan ini belum semua karena memang ternyata kan produksinya itu terhenti, apalagi ketika masa pandemik nih, semuanya terhenti. Nah ini mereka ini sebetulnya sudah terhimpun, ada yang menaungi, tetapi memang untuk galeri ini kita memang masih mengumpulkan materi-materinya gitu ya. Teman-teman UMKM juga. Iya, teman-teman UMKM. Oke, Pak Camat kayaknya lebih enak kita sambil duduk-duduk Iya, kali ya, iya. biar lebih banyak nih kita Iya. ngobrol-ngobrolnya. Ya pemirsa Bisnis Banten Channel, kali ini kita sudah bersama Bapak Camat Mancak nih, Bapak Erwin Saifullah SIP. Wah ini tadi saya sudah diajak lihat dikit produk UMKM ya Pak Camat. Wah ini luar biasa. Ini tadi disampaikan Pak Camat belum semua begitu ya Pak? Ya, jadi data yang ada di kami ini pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Mancak ini jumlahnya sekitar 500 lebih. Wah 500 lebih. Tetapi memang hasil survei lapangan kami beberapa hari ini itu ternyata banyak sekali pelaku UMKM yang kemudian dia terpaksa harus gulung tikar. Karena mungkin kemarin ya Karena Pak, kemarin masa pandemik yang luar biasa selama 3 tahun itu ya. Iya. Sehingga kami nih di kecamatan merasa bahwa kami punya kewajiban lah untuk menghidupkan mereka kembali. Betul. Kembali bangkit untuk Iya, perekonomian terutama bangkit, ya Pak Camat. ya. Sesuai dengan tagline kita ya kemarin, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu ya. Sehingga saya dengan rekan-rekan di Kecamatan Mancak kemudian menggagas sebuah ide bagaimana sih supaya produk UMKM ini itu bisa kembali hidup di Mancak. Betul. Nah saya pikir begini kan, etalase Kecamatan Mancak itu bagi tamu yang dari luar kota atau rekan-rekan dari kabupaten itu kan kecamatan. Saya pikir lebih baik kalau kami juga sebagai Pais Pangampih lah di wilayah kecamatan itu juga membantu mereka memasarkan. Betul, ini membantu memasarkan produk UMKM tadi ya Pak Camat ya. Karena sebuah produk tanpa pemasaran kan sia-sia gitu ya. Betul. Siapa yang beli nanti kalau nggak dipasarkan ya Pak Camat? Jadi hukumnya perdagangan itu ya selain ada produk harus ada market gitu ya. Betul. Nah akhirnya saya memutuskan dengan rekan-rekan, saya bilang sudahlah bikin saja di pendopo Kecamatan Mancak ini Galeri UMKM sebagaimana yang tadi kita lihat sama-sama. Betul. Gitu. Jadi pelaku usaha bisa menitipkan barang atau produk UMKM-nya di galeri UMKM begitu ya Pak Camat ya? Betul. Karena sebetulnya di Mancak ini pelaku UMKM tuh banyak ragamnya. Nah, ada yang kuliner, ada yang bahan produk cetakan gitu ya, ada yang printing lah sebagai misalnya sekarang kaos juga variasi ya.
Kaos juga sudah beberapa yang akhirnya mereka berencana buat produk lagi. Oke, Pak Camat nih, mohon izin sebelum kita ngobrol terkait dengan potensi yang ada di Kecamatan Mancak. Ini kan kalau kita lihat dari letak geografisnya, Mancak ini juga strategis ya. Ini bisa ke arah mana saja. Nah ini pasti masyarakat juga pastinya Mancak ini sudah sangat dikenal. Nah ini kalau sedikit ngobrol nih Pak Camat terkait dengan luas wilayah, kemudian ada berapa desa sih Pak di Mancak ini sendiri? Luas wilayahnya 73.000 hektar atau 73, sekian Lumayan luas ya, Pak. kilometer ya. Ada 14 desa di Kecamatan Mancak ini, dan tipologi kecamatannya rata-rata memang memiliki tipologi yang cocok untuk pertanian perkebunan. Betul. Selain memang berdasarkan rencana tata ruang tata wilayah tahun 2011, itu di Kecamatan Mancak ada 2 desa yang kemudian masuk ke dalam zona industri, yaitu Desa Winong dan Desa Batu Kuda. Dan ini kemudian diperbaharui melalui Perda yang tahun 2021, itu memasukkan Desa Sigedong sebagian menjadi kawasan permukiman perkotaan. Selebihnya masih daerah pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan perdesaan ya. gitu ya. Masih seperti itu. Jadi Mancak ini memang menurut saya istimewa. Betul, sesuai dengan slogannya Mancak ya, istimewa. Mancak istimewa. Baik, nah kalau Pak Camat sendiri sudah menjabat menjadi kecamatan Mancak sudah berapa lama nih Pak? Selepas dilantik Ibu Bupati? 3 bulan. 3 bulan, wah 3 ini bulan. masih baru-barunya begitu 3 ya? bulan, saya dilantik 23 Mei 2022, kurang lebih sekitar 3 bulan. Wah ini 3 bulan nih masih baru, masih istilahnya dari luas yang tadi disebutkan oleh Pak Camat, nah, ini sudah keliling mana saja nih Pak? Rasanya sih sudah Ya? semua rasanya gitu ya. Terkecuali mungkin ya karena memang saya senang ada di lapangan. Saya senang ketemu dengan masyarakat, senang gitu. Terus dan memang saya suka dengan hal-hal yang backgroundnya berbau sejarah ya. Karena di Mancak ini ternyata identifikasi dari rekan-rekan para pemuda yang mengidentifikasi situs-situs bersejarah, itu ada 48 titik situs-situs yang dianggap memiliki kurun waktu lebih dari 100 tahun. Dan itu ada di Mancak ya Pak? Ada di Mancak. Wah. Dan itu yang menjadi salah satu daya tarik sebetulnya. Untuk bisa lebih dieksplor begitu ya Pak Camat? Usianya itu ada yang semasa dengan berdirinya Kesultanan Banten. Wah. Tetapi ada juga beberapa peninggalan yang memang masuk ke dalam era modern lah. Gitu. Ada yang ranahnya itu atau kurun waktunya itu sudah masuk ke ranah modern. Kemudian legenda-legenda, kemudian cerita-cerita rakyat banyak tumbuh di Mancak itu. Sehingga mungkin ini juga menjadi salah satu perhatian saya untuk mengembangkan literasi di Mancak. Karena literasi kan sebetulnya warisan yang harus turun-temurunkan gitu ya. Harus dilestarikan, jangan sampai nanti putus begitu ya Pak Camat ya. Nanti warga masyarakat sendiri tidak tahu. Gitu ya. Iya betul. Ini juga menjadi salah satu daya tarik juga. Iya. Nah, siapa tahu ini juga bisa berkembang, mungkin bisa jadi desa wisata dan lain sebagainya begitu ya Pak Camat ya. Saya berharapnya begitu karena pertumbuhan ekonomi masyarakat di Mancak ini memang lebih banyak ditopang oleh potensi alamnya. Dan potensi alam di Mancak itu yang memang layak untuk dikembangkan sebagai daerah destinasi wisata itu saya menginventarisir cukup banyak. Ya, ada beberapa titik yang sebetulnya tidak kalah dengan Bromo lah. Jadi kalau di situ misalnya teman-teman di Mancak tuh para pemuda camping di situ ya, ada Cikukup gitu ya. Dia view-nya selain view perdesaan, sawahan, dia view-nya view laut. Jadi baik pedesaan maupun view laut dia dapat. Dapat ya. Kemudian Desa Cikedung misalnya, dia berbatasan sekali dengan Rawadano.
Sehingga dia kemudian memiliki aspek potensi pariwisata yang sangat luas, karena Rawadanu ini luas sekali. Jadi banyak sekali lah hal yang bisa kita kembangkan sebetulnya. Betul. Tinggal bagaimana kita memberikan stimulan kepada masyarakat. Ya salah satunya seperti ini, seperti yang kita lihat tadi di Galeri UMKM. Iya, Sebenarnya stimulasi saja supaya warga masyarakat kemudian bergairah, punya motivasi dan lain sebagainya. Nah ini pastinya dengan hadirnya Bapak Camat nih, walaupun baru 3 bulan, mudah-mudahan bisa membawa sesuatu yang baru. Amin. Dan tentunya sebelumnya di mana nih Pak Camat sebelum di Mancak? Saya memang dibesarkan di wilayah. Jadi selama rekam jejak karir saya itu dihabiskan 16 tahun di kecamatan. Di kecamatan. Ya. Jadi berkeliling ya Pak? Enggak, hanya selama rekam jejak saya 3 kecamatan saja. Oh, Yang ini paling lama camat yang ketiga, daerah yang ketiga. ini yang ketiga untuk wilayah ya. Jadi untuk kewilayahan saya 3 kecamatan. Yang paling lama itu di Anyer. Di Gunung Sari saya 1 tahun. Kemudian saya pernah mampir dulu ke BKPSDM. Saya menjadi kepala bidang pengembangan kompetensi di BKPSDM. Nah, baru tanggal 7 April saya diberikan surat perintah untuk menjadi pejabat sementara di Kecamatan Mancak ini. Dan pada akhirnya didefinitifkan tanggal 23 Mei. Dan berjalan sampai saat ini. Dan berjalan sampai saat ini kita ketemu, kita ngobrol tentang Mancak istimewa ini. Mancak istimewa, wah, luar biasa nih teman-teman juga mungkin yang saat ini menyaksikan di channel kita juga sedikit banyaknya nanti juga akan mengetahui apa saja sih potensi-potensi yang tadi sudah disebutkan. Selain tadi produk UMKM, setiap desa itu punya potensi yang berbeda begitu ya Pak Camat ya. Seluruhnya itu berbeda-beda. Kemudian juga destinasi wisatanya ini juga yang harus dipromosikan dan ditonjolkan. Nah ini berharap sih kedepannya bisa menjadi salah satu destinasi wisata atau desa wisata tadi, begitu ya Pak Camat ya. Jadi Mbak Fitri, ini gedung yang sekarang kita gunakan sebagai tempat kita bincang ini diyakini sudah dibangun pada tahun 1942. Pada masa itu ada seorang camat bernama Kiai Haji Abdul Halim bin Kiai Haji Abdul Rojak. Beliau diyakini sebagai camat pertama di Kecamatan Mancak itu. Jadi jangankan wilayahnya, ruangan yang sekarang kita dudukin pun itu memiliki aspek historis. Nah, 80 tahun kemudian, dari tahun 42 ke tahun 2022, kemudian saya berkesempatan berdinas di ruangan-ruangan di sini, sehingga romantisme mengenai sejarah itu kemudian hidup kembali. Betul. Ini yang tidak perlu tidak ditinggalkan begitu ya Pak Camat. Ya, karena memang heritage-nya gitu ya, warisannya itu memang luar biasa. Dan pada saat itu, pada tahun 1942 itu background-nya masih dalam masa penjajahan Jepang. Betul. Sehingga kondisi masyarakat di sini pun kemudian dia mengikuti perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini merupakan salah satu aset yang harus dilestarikan. Betul. Ya. Nilai historisnya tinggi sekali untuk gedung ini. Yang semasa dengan gedung Kecamatan Mancak ini antara lain Ciruas, Cikande, Bojonegara, Cinangka. Itu semasa dengan Mancak dan masih aktif sampai sekarang. Dan masing-masing dari camat-camat yang ada di kecamatan tempat gedung-gedung tua itu ada, mereka menyatakan bahwa gedung kecamatan yang mereka sekarang kelola itu tidak akan berubah, baik bentuk maupun fungsinya. Jadi tidak akan merubah bentuk ya, karena tadi ya ini juga salah satu peninggalan begitu ya, bersejarah, dan sampai saat ini masih aktif digunakan, dan salah satunya kantor Kecamatan Mancak ini. Ya, ini luar biasa nih, dan masih sama begitu ya. Masih relatif sama, karena ternyata sepanjang saya berdinas di sini saya mengetahui bahwa gedung ini sudah 2 kali direnovasi. Pertama 1984. Ini ruangan ini tadinya tidak seperti ini, tidak tertutup, tetapi dia merupakan pendopo terbuka.
Kemudian tahun 2016 lantainya diganti dan plafonnya kemudian menggunakan plafon dari gypsum. Karena kan dimakan usia begitu Karena, ya. Ya, ini luar biasa ngomongin soal sejarah nih. Wah, ini dari Kecamatan Mancak nih luar biasa historinya. Kemudian culture budaya masyarakatnya juga. Wah, ini luar biasa pastinya ya Pak, saling gotong royong, kemudian kekompakan dan lain sebagainya ini masih terasa begitu ya Pak Camat. Yang paling menonjol warga Mancak sangat religius. Yang paling menonjol. Sehingga segala aspek kehidupan masyarakat ditimbang dari aspek agama. Betul. Ini yang kemudian menjadikan Mancak memiliki ciri khas tentang bagaimana aspek sosiologisnya. Jadi kalau di sini nih Mbak Fitri, saya terbiasa nggak bisa pulang sore. Minimal saya pulang habis Isya. Apalagi kalau ada undangan misalnya dari wilayah gitu ya, entah di mana lah gitu. Di wilayah Kecamatan Mancak itu paling cepat saya sampai rumah jam 2 dini hari. Dini hari, paginya udah harus ngantor lagi ya, paginya harus ngantor lagi karena kita terbiasa melakukan ritual-ritual yang memang itu durasinya panjang. Umpamanya qori'ah itu atau qori tidak cukup 1, minimal 2. Terus beberapa kali saya menghadiri undangan itu sampai penceramahnya pun 2. Jadi saya tidak bisa meninggalkan tempat kalau memang belum selesai. Belum selesai acara. Iya, belum selesai persoalan, belum bisa mundur dari panggung gitu ya. Jadi, dan itu hampir setiap hari ada itu hampir setiap waktu gitu ya, seperti itu. Jadi, satu contoh lain di Kecamatan Anyer atau di Kecamatan Gunung Sari, saya belum pernah mendapat undangan resmi untuk mensolatkan jenazah. Tetapi di Mancak saya pernah diundang secara resmi dalam rangka menyolatkan jenazah. Jadi begitu lekatnya kehidupan beragama di wilayah Kecamatan Mancak ini sampai yang detailnya seperti itu pun kemudian masuk ke dalam agenda-agenda kehidupan sehari-hari. Oh, setiap daerah, setiap wilayah berbeda culture atau budaya. Tapi ini luar biasa dari masyarakatnya ini kekompakan dan terutama menjunjung tinggi nilai-nilai agama begitu ya Pak Camat. Nah ini selain tadi membahas terkait dengan sejarah, kemudian juga potensi baik itu UMKM, kemudian wisata dan lain sebagainya. Tadi di awal saya disambut Nong. Kabupaten Serang, kemudian juga ada Nong Dara tadi ya Pak Camat ya. Kemudian juga tadi ada Duta Kebudayaan Nusantara. Nah ini juga boleh diperkenalkan nih. Ini mungkin sedikit banyaknya pemirsa juga sudah anak-anak milenial terutama nih kayaknya sudah nggak asing dengan wajah-wajah mereka. Dara itu Nong Serang tahun 2022. Wah, jadi baru nih ya. Dara ini masih terikat kontrak dengan Kabupaten Serang sebagai representasi Kabupaten Serang dan dia baru selesai kontraknya 2024. Jadi ini Nong Serang ya, Nong Serang. Dari Mancak Nong Serang ya, luar biasa nih. Kemudian Dara ini Oktober dia akan mengikuti kontes di tingkat provinsi. Sehingga langkah Dara ini sepertinya masih sangat panjang. Kalau Wendy, Duta Kebudayaan Nusantara perwakilan Provinsi Banten, dia akan mengikuti ajang kontes Putra Duta Kebudayaan Nusantara perwakilan Banten di Bandung pada tanggal 28 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Dan itu pun berjenjang. Andai kata Allah memberkahi, Wendy kalau dinyatakan sebagai finalis atau memang dia berhak mewakili, dia akan mengikuti kontes tingkat internasional. Jadi kedua anak ini representasi dari perwakilan genre milenial ya. Wah, luar biasa ini. Ini tentunya pembinaannya pun juga dari kecamatan juga luar biasa nih ya Pak ya, dengan anak-anak mudanya terutama. Jadi bukan hanya di UMKM saja, kemudian menggali potensi wisata, namun juga merangkul generasi muda begitu ya Pak Camat ya? Kalau bagi saya mereka aset. Aset, betul. Kalau bagi saya mereka aset yang harus dipupuk, dikembangkan,
dibina, sehingga mereka kemudian menjelma menjadi sosok-sosok yang bisa mewakili Mancak. Sebetulnya di samping Dara dan Wendy ada lagi satu, Rini, tetapi dia nong tahun 2021. Dari Mancak juga? Dari Mancak Wah. juga. Jadi ini aset-aset milenial Mancak yang harus dikembangkan. Betul. Tetapi sisi yang lain juga, ya karena memang mereka representasi, maka harus ada event yang bisa memunculkan mereka gitu kan. Jadi saya memang sudah merencanakan beberapa event yang sekiranya bisa melibatkan mereka, dan itu tercitrakan nanti dari kegiatan yang memang subjeknya atau objeknya itu lebih kepada pariwisata. Betul, betul. Mempromosikan Ya, daerah-daerah mempromosikan. wisata di Kecamatan Mancak. Betul. Nah, ini formula ini yang sekarang kami sedang bahas supaya seperti apa sih bentuknya sehingga bisa merepresentasikan Mancak melalui mereka. Gitu. Wah, apalagi dengan acara-acara setingkat tadi ya. Ya. Nah, ini memperkenalkan, mempromosikan juga. Pak Camat, nah ini berbicara terkait dengan program kerja. Ini kan baru 3 bulan begitu ya di Kecamatan Mancak. Boleh tahu sedikit, banyak juga boleh deh Pak. Apa nih Pak rencana ke depan nih selama menjabat camat di Mancak begitu? Mbak Fitri, kami ini para camat punya satu keterbatasan waktu. Kami ini para camat tidak punya priorisasi yang sudah jadi pakem, jadi patron. Kalau kepala desa itu 1 periode 6 tahun. Betul. Bupati wali kota itu 5 tahun. Gubernur 5 tahun. Presiden 5 tahun. Tetapi camat itu tidak punya patron itu. Apabila pimpinan di kabupaten menghendaki kami bergeser, kami bergeser. Sewaktu-waktu bisa bergeser. Maka dalam waktu yang tidak menentu itu, saya harus meletakkan portofolio atau meletakkan program kegiatan itu dengan waktu yang relatif cepat, tetapi harus terlihat hasilnya. Betul. Sehingga ketika itu terjadi, misalnya sesudah saya beberapa tahun dan kemudian diminta untuk mutasi atau apapun gitu ya, maka rekam jejak itu bisa diteruskan oleh camat yang akan datang. Kalau saya sebetulnya melihat potensi Mancak itu dari berbagai macam aspek, ya tadi itu dia sangat istimewa, lokasinya indah, lokasinya strategis, masyarakatnya bertakwa gitu ya, merekanya istiqomah gitu, dan sebagainya. Jadi saya ingin menjadikan Mancak itu yang memang saat ini baru terdengar sayup-sayup. Kalau dibicarakan Mancak, orang hanya tahunya bahwa Mancak itu jalur perlintasan. Dari Cilegon mau ke Anyer bisa lewat Mancak. Dari Cilegon mau ke Serang bisa lewat Mancak. Begitu pula sebaliknya. Nah, saya ingin supaya Mancak itu tidak sekedar jadi perlintasan. Betul. Tetapi menjadi sebuah tujuan. Jadi kalau dari luar kota atau misalnya dari wilayah lain, tujuannya mau ke Mancak gitu, bukan hanya sekedar dia mau lewat gitu. Betul. Nah, jadi apa yang saya gagas dan saya lakukan di Mancak itu sebetulnya bagaimana menjadikan Mancak sebagai sebuah tujuan. Gitu. Nah, apa yang menjadi daya tarik untuk masyarakat ini luar yang kemudian menjadi PR besar saya gitu ya. Andai kata kita mau mengangkat sisi potensi wisata, tentu banyak yang harus kita lakukan. Tetapi mudah-mudahan apapun nanti yang akan terjadi, kalau saya diberikan kesempatan cukup panjang, mudah-mudahan Mancak sebagaimana yang ada dalam visi saya itu kemudian bisa terwujud atau setidaknya mengarah terwujud gitu. Sehingga ketika memori saya diserahkan kepada penerus saya atau yang menyambung kewilayahan di Mancak itu kemudian bisa meneruskan itu. Amin. Gitu. Nah Pak, selama kurang lebih 3 bulan nih pasti langsung bertemu dengan masyarakat. Biasanya apa sih Pak yang dibahas? Apa sih yang disampaikan dari masyarakat langsung pada saat ketemu dengan Pak Camat begitu? Yang paling umum saya terima
dari masyarakat itu bagaimana menjadikan Mancak itu lebih baik. Yang kedua, mereka ingin ada perubahan dari aspek ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, mereka ingin ada keterwakilan, terutama dari aspek legislatif. Karena Mancak ini itu belum memiliki perwakilan di legislatif. Jadi itu yang memang sekarang ini sering dimunculkan oleh masyarakat tentang perubahan kondisi, tentang infrastruktur, dan bagaimana kiprah politik mereka. Keterwakilannya. Wah, ini mudah-mudahan bisa segera terrealisasi begitu ya Pak Camat ya. Amin. Tapi ini butuh dorongan kuat dari masyarakat ya, Peran terutama aktif juga dari yang masyarakat. ketiga itu kan. Harus ada keterwakilan. Harus ada keterwakilan Nah, agak. ini jadi aspirasi masyarakat. ya. Ini juga bisa tembus begitu langsung ya Pak ya. Ya semoga mereka-mereka yang di tahun 2024 itu berkeinginan untuk duduk Maju. menjadi perwakilan dari Mancak, mereka lebih struggle ya, lebih berjuang gitu supaya keterwakilan itu ada. Karena sebetulnya domainnya bukan di saya gitu, tetapi sebagai pimpinan wilayah itu menjadi salah satu isu gitu ya, yang kemudian berkembang di masyarakat. Amin, mudah-mudahan terwujud ya. Jadi ada wakil begitu dari Mancak yang duduk di legislatif. Nah ini jadi agar aspirasi pun juga bisa langsung didengar apa saja mungkin yang menjadi ya. Mudah-mudahan. Semoga siapa yang melihat dan dia putra daerah Kecamatan Mancak punya keinginan untuk berkiprah di bidang itu, ya dia memperjuangkan dirinya sendiri dan Mancak gitu ya. Wah ini ya, wah Pak Camat ini tidak terasa hampir 30 menit. Namun terakhir tentu saja sebagai penutup, apa pesan dan harapan mungkin selama menjabat camat begitu? Ini baru 3 bulan, mungkin ada harapan-harapan lain. Mangga Pak. Saya selalu menyatakan di berbagai kesempatan bahwa Mancak adalah daerah yang sangat luar biasa, sehingga saya membuat sebuah tagline baru, Mancak Istimewa. Dan saya berharap keistimewaan Mancak itu beserta masyarakatnya mulai timbul sejak saat ini dalam segala aspek kehidupannya, sehingga Mancak yang istimewa ini kemudian bisa terwujud secara nyata, secara real, faktual, tidak hanya sekedar wacana. Dan ini semoga saja bisa terrealisasi selama saya mengabdi di Kecamatan Mancak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ya, mudah-mudahan harapan dan juga pesan dari Pak Camat ini bisa terrealisasi. Dan juga masyarakatnya tadi yang menjunjung tinggi norma-norma yang sudah berjalan agama, terutama religius, ini juga tetap selalu terjaga. Terima kasih banyak Pak Camat. Bapak Erwin Saifullah SIP sudah menerima teman-teman dari Bisnis Banten untuk menggali lebih jauh. Walaupun sebetulnya kurang ya Pak, mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya bisa lebih kenal lagi dengan produk-produk UMKM. Mudah-mudahan teman-teman BBC nggak bosen. Oh enggak dong, nanti kita mampir kenal lagi dengan produk-produk khasnya dari Mancak. Baik pemirsa Bisnis Banten, kita sudah di penghujung acara dalam Bincang Pemerintah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Dan saksikan program lain dari Bisnis Banten Channel. Saya Fitri Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.